إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia merupakan ujian. Allah Subhanahu wa taala telah mempertegas hal ini dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Maha suci Allah yang di tangannya lah segala perbendaharaan, segala kerajaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kehidupan dan kematian. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, untuk melihat kalian mana di antara kalian yang amalannya terbaik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini untuk menguji kita, untuk melihat mana di antara kita amalan yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi juga untuk menguji kita. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari dan singgasananya di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang amalan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum, dan kami menguji kalian, bisyarri wal khair, menguji kalian baik dengan ujian berupa datangnya keburukan ataupun berupa perkara-perkara yang merupakan kebaikan, ya, karena harta, benda dan kekayaan juga merupakan ujian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah datang tidak pandang bulu. Seluruh orang terkena musibah, baik orang muslim maupun orang kafir, baik orang kaya maupun orang miskin, baik pemuda maupun yang sudah tua. Tatkala seorang miskin menangis karena kemiskinannya, ingatlah bahwasanya di sana juga ada orang-orang kaya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dapati sebagian penguasa menangis padahal dia sedang dalam kekuasaannya. Kita dapati orang-orang kaya menangis di dalam kekayaannya. Oleh karenanya tatkala datang ujian, maka ujian tidak pandang bulu. Bukan hanya orang-orang Islam yang mendapat ujian, bahkan orang-orang kafir yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari hari akhirat juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika perkaranya demikian, jikalau orang kafir juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan orang-orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan secara khusus akan menguji mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah orang-orang dibiarkan akan untuk mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji? Mereka pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, rasa lapar, kurangnya harta benda,
hilangnya jiwa, kurangnya hasil bumi. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian, ujian sebagaimana yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka telah ditimpa dengan ujian, dengan penderitaan, dengan kesulitan, bahkan mereka digoncangkan sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, "Mata nasrullah?" Kapan datang nasrullah? Tidaklah mereka mengucapkan demikian kecuali tatkala ujian sangat dahsyat, ujian sangat berat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira, "Ala inna nasrullahi qarib." Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah sangatlah dekat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, semakin seorang imannya semakin tinggi, maka akan semakin banyak ujian yang menimpanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang yang saleh. Tsumma al-amsal fal-amsal, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Yubtalar rajulu ala qadri imanihi. Sungguhnya seorang diuji berdasarkan imannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Tatkala dia diuji kemudian dia tegar menghadapi ujian tersebut, maka Allah akan menambah ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqqatun khuffifa anhu. Dan tatkala dia diuji kemudian imannya lemah, maka Allah akan mengurangi ujiannya. Oleh karenanya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang sangat beriman, yang diakui sebagai salah seorang imam dari 4 madhab. Beliau pernah menyebutkan tentang ujian-ujian yang menimpa beliau. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Mizanuz zamani katsiratun la tanqadi, wa sururuha ta'tikal a'yadi." Kata beliau bahwasanya ujian zaman datang bertubi-tubi tidak berhenti. Akan tapi kegembiraan datang sekali-kali sebagaimana datangnya hari Id. Inilah yang pernah dirasakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seorang imam yang sangat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan ujian kepada dia dengan ujian yang sangat banyak. Karenanya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita terkena musibah, maka renungkanlah perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, yakinlah bahwasanya jika kita tertimpa musibah, maka semua orang pun terkena musibah. Jikalau si miskin terkena musibah, maka orang-orang kaya pun terkena musibah. Semua orang pasti menangis. Semua orang pasti pernah bersedih. Meskipun mereka tertawa, mereka suatu saat akan bersedih. Jikalau seorang muslim terkena musibah, maka orang-orang kafir juga terkena musibah. Bukan hanya seorang miskin yang menangis di atas kemiskinannya, bahkan orang-orang kaya pun menangis di atas kekayaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau Anda terkena musibah, maka lihatlah bahwasanya masih banyak orang-orang yang terkena musibah lebih buruk daripada apa yang Anda alami, apa yang Anda hadapi. Oleh karenanya, lihatlah kepada mereka yang lebih menghadapi ujian yang lebih berat, agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tatkala Anda terkena musibah, ingatlah bahwasanya musibah tersebut tidak datang selama hidup Anda. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda sebelum Anda terkena musibah. Ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda. Maka niscaya akan mengurangi beban yang Anda rasakan dan akan menimbulkan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang perlu kita renungkan, bahwasanya musibah yang Allah akan berikan kepada kita adalah musibah yang sebenarnya mampu untuk kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita musibah yang akan menghilangkan iman kita, yang membuat kita menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita menghadapinya dengan iman, maka kita akan bisa menghadapi ujian tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'i wa naqs." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit kurangnya harta dan jiwa raga. Allah tidak menjanjikan untuk menimpakan musibah dengan musibah malapetaka yang besar, akan tapi dengan sedikit ujian dalam rangka untuk menambah keimanan seorang hamba.
Perkara yang kelima harus kita ingat tatkala kita terkena musibah. Ketahuilah bahwasanya segala musibah yang menimpa kita akan mengurangi dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syauka yushaquha illa kafarallahu bihi khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim, baik rasa letih maupun rasa sakit, maupun kesedihan, maupun gundah gulana, bahkan duri yang menusuk tubuhnya pun, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan musibah tersebut sebagai kafarah, sebagai penebus dosa-dosa yang dia lakukan. Perkara keenam yang perlu kita ingat tatkala kita terkena musibah. Ingatlah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Ingin mengangkat derajat kita dengan musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Al-Alqamah berkata bahwasanya ini adalah seorang lelaki usiba bi musibatin, dia ditimpa dengan musibah. Wa ya'lamu annaha min indillah, maka dia pun sadar bahwasanya musibah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarda wa yusallim, kemudian dia ridha dengan musibah tersebut dan dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman tatkala menghadapi musibah, yahdi qalbah, Allah tambahkan imannya, Allah berikan hidayahnya kepada hatinya. Perkara yang tujuh yang perlu kita ingat tatkala kita terkena musibah. Ingatlah bahwasanya bisa jadi tatkala Allah menimpakan musibah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita dimasukkan ke dalam surga dengan derajat yang lebih tinggi. Yang derajat tersebut tidak mungkin kita raih dengan amalan soleh kita yang pas-pasan. Allah tahu akan hal itu. Tatkala kita beramal soleh, namun amalan soleh kita pas-pasan dan tidak bisa mengantarkan kita pada derajat yang lebih tinggi, maka Allah memberikan musibah kepada kita agar kita mampu dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada derajat yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Kemudian perkara 8 yang perlu kita ingat, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi musibah yang menimpa kita ini mendatangkan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu dan itu adalah yang terbaik bagi engkau. Sering kita lupa dengan akhirat. Sering kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diberikan kenikmatan. Kapan kita ingat kepada Allah tatkala kita terkena musibah? Baru kemudian kita sadar bahwasanya selama ini kita lalai, kurang ibadah kita, kurang khusyuk kita, kurang merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan hal itu bisa muncul? Tatkala kita tertimpa musibah. Oleh karenanya betapa banyak hikmah-hikmah di balik musibah yang tidak kita ketahui, akan tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang Allah takdirkan kepada kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Para hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita terkena musibah, maka ingatlah bahwasanya orang yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah sosok yang terkena dengan ujian yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Telah lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling banyak ujiannya, yang paling diuji oleh Allah, yang paling sering kena musibah, merekalah para nabi. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan banyak ujian, dengan rasa lapar, dengan ketakutan, dengan hilangnya orang-orang yang beliau cintai, dilempar hingga berdarah.
Kalau kita berbicara tentang rasa lapar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringlah kelaparan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq, tatkala beliau menggali parit yang berada di kota Madinah. Kita tahu bahwasanya batu di kota Madinah sangatlah keras, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya harus menggali Khandaq 4 meter, lebarnya 4 meter, dalamnya kemudian panjangnya entah berapa kilo, menggali dengan begitu sulitnya. Akhirnya para sahabat tatkala itu kelaparan, tatkala menggali parit di Khandaq. Kemudian mereka pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan apa yang mereka dapati. Mereka mengikat perut mereka dengan batu agar mengganjal rasa lapar yang mereka rasakan. Mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka perutnya dan mereka melihat pada perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 batu yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa lapar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang dialami oleh para sahabat. Jikalau kita mungkin pernah tidak mendapatkan makanan di rumah kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sering tidak mendapatkan makanan di rumah beliau. Sering beliau bertanya kepada istri beliau, "Apakah ada makanan?" "Tidak ada wahai suamiku, yang ada hanyalah air minum." Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Ra'ainal hilal, thumma ra'ainal hilal, thumma ra'ainal hilal, salasatu ahillatin fi syahrain." Kami lihat hilal muncul lagi sampai tiga kali dalam waktu 2 bulan, dan tidak ada api yang dinyalakan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah makan korma dan minum air. Oleh karenanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu tatkala dihidangkan roti dari gandum, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu pun menangis. Mereka pun bertanya kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, "Wa ma yubkik? Apa yang buat engkau menangis?" Kata beliau, "Ma syabi'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlu Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadzal khubz." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti seperti ini. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya mencari makan, kelaparan. Namun tatkala beliau berjalan, beliau ternyata bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, yang kedua-duanya juga keluar dari rumah mereka karena kelaparan mencari makan. Jikalau kita pernah ditimpa dengan ujian rasa lapar, maka ingatlah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Jikalau kita pernah diuji dengan rasa takut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah diuji dengan rasa takut. Tatkala orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan para pemuda dari seluruh kabilah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terkumpullah 50 orang pemuda yang masing-masing pemuda membawa pedang yang terhunus, siap menumpahkan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat kritis tersebut, kondisi yang sangat menakutkan tersebut, beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menyelamatkan beliau. Kemudian tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, maka keluarlah beliau bersama Abu Bakar, dan orang-orang kafir Quraisy telah mengadakan undian, telah memberikan hadiah. Barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah, bisa membunuh Rasulullah SAW dan Abu Bakar, maka akan mendapatkan hadiah yang besar. Maka berlombalah orang-orang untuk membunuh Nabi SAW. Sampai akhirnya Nabi SAW dan Abu Bakar harus sembunyi di Jabal Thur. Sampai-sampai pasukan orang-orang kafir Quraisy sudah berada di mulut goa dan hampir melihat Nabi SAW. Maka tatkala itu Abu Bakar dalam keadaan takut dan mengatakan, "Ya Rasulullah, lau absara ahaduhum ila tahta qadamaihi la absarana." Kalau seandainya salah seorang dari mereka melihat ke arah bawah, ke arah kakinya, maka dia akan melihat kita. Apa kata Nabi SAW? "La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita." Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu dengan 2 orang yang Allah adalah yang ketiganya? Jikalau kita bersedih tatkala kita kehilangan orang yang kita cintai, maka Nabi SAW kehilangan banyak orang yang beliau cintai. Beliau SAW lahir dalam keadaan yatim, tidak memiliki seorang ayah. Kemudian tatkala berumur 6 tahun, tatkala bersafar bersama ibunya Aminah, kemudian pulang dari kota Mekah menuju Madinah, sampailah mereka di sebuah tempat yang namanya Abwa. Maka tatkala itu Aminah pun sakit parah dan dilihat oleh Nabi SAW yang masih sangat kecil, masih berumur 6 tahun, melihat ibunya dalam sakaratul maut. Bagaimana kita bisa bayangkan seorang anak yang tidak memiliki ayah kemudian melihat ibunya meninggal di hadapan dia. Inilah yang dihadapi oleh Nabi SAW. Sedih, kesedihan yang terus-menerus menimpa Nabi SAW. Kemudian tatkala beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha,
istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering dikenang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing dan dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabat Khadijah setelah meninggalnya Khadijah dalam rangka mengenang istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sangat butuh dengan bantuan Khadijah, yang selama ini membantu dengan hartanya, yang selama ini memberi semangat kepada Rasulullah untuk berdakwah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memanggil Khadijah dan wafatlah Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka sedihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang sangat dia cintai meninggal dunia. Kemudian paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, yang selama ini membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mencegah siapapun tidak boleh mengganggu keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak berani untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya paman beliau pun meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih pada tahun tersebut, sehingga para ulama sejarah menamakan tahun tersebut dengan tahun kesedihan. Maka berjalanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan linglung, tidak sadar tiba-tiba beliau sudah sampai pada suatu tempat. Beliau dalam keadaan linglung, sampai bisa linglung kecuali karena kesedihan yang amat sangat yang beliau rasakan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi 7 putra dan putri. Seluruhnya meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha yang meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, Qasim meninggal di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Kalsum, Ruqayyah, Zainab semuanya meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkafani mayat-mayat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memasukkan tubuh anak-anak mereka, jasad anak-anak mereka dalam kuburan. Kita bisa rasakan bagaimana pedihnya seorang ayah tatkala kehilangan anak yang dia cintai. Kalau satu anak saja bisa membuat sedih seseorang, bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keenam anaknya seluruhnya meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahi seorang putra yang bernama Ibrahim, maka Nabi alaihi salatu wasallam sangat bergembira. Maka dia pun berjalan menemui para sahabat, memberi kabar gembira bahwasanya pada malam hari ini aku telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra yang saya namakan dengan Ibrahim. Akan tetapi kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlanjut lama. Tatkala Ibrahim berumur 2 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim. Wafatlah Ibrahim di tangan sang ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sang anak sakaratul maut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sang anak sakaratul maut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meneteskan air mata dan beliau berkata, Innal aina la tadma, sungguh mata menangis, wa innal qalba la yahzan, dan sungguhnya hati bersedih. Wa ma naqulu illa bima yurdi rabbana, dan kami tidak akan berucap kecuali yang memberi keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan kami sungguh dengan kepergian engkau wahai Ibrahim kami sangatlah sedih. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi diuji dalam dakwahnya, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai penyair, dikatakan sebagai dukun. Belum lagi tatkala beliau dilempar dengan kerikil sehingga mengalirkan darah beliau. Tatkala beliau berdakwah di Taif, kemudian diusir oleh penduduk Taif, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Taif menuju Mekah, disambut dengan 2 rombongan, ada anak-anak dan orang gila. Apa tujuan mereka untuk melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kerikil? Bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihinakan, dilempar oleh anak-anak. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang tatkala diganggu oleh anak-anak jadi bahan lemparan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami hal itu, dilempar oleh orang gila. Zaid bin Harithah yang bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menangkis lemparan-lemparan tersebut, akan tapi tetap saja batu-batu itu kemudian mengenai wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita kemudian ditimpa dengan musibah, ingatlah bahwasanya orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali dengan ketukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ujian. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa aqimus shalah.